Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Anissa Rahmayani dari Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta UMC 40221. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah open problem yang saya temukan, yaitu dampak COVID-19 terhadap aspek pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19. Dalam hitungan berapa bulan saja, ancaman dari virus corona telah banyak mengubah cara hidup dan kondisi masyarakat hampir seluruh belahan dunia. Virus yang bermula ditemukan di Wuhan, Cina ini telah menjadi ancaman yang menakutkan karena telah menelan ribuan korban jiwa dan membuat ribuan lainnya jatuh sakit dengan sangat cepat dan masih serta mengancam kehidupan siapa saja yang terjangkit oleh virus tersebut. Situasi ini semakin mencekam karena proses penularannya sangat mudah dan cepat antara satu manusia dengan manusia lainnya, sementara vaksin dari virus ini masih uji coba. Hampir seluruh sektor kehidupan manusia telah mengalami dampak cukup besar dan semakin meluas, tidak hanya di sektor kesehatan. Yang pertama, di sektor ekonomi yang juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Yang kedua, sektor bisnis semakin maju, tiba-tiba terhenti karena virus corona. Yang ketiga, sektor sosial budaya yang mengalami hambatan karena kebijakan pembatasan sosial atau lockdown. Pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan adalah sebagai kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini sangat berpengaruh pada hampir semua aktivitas kehidupan sehari-hari manusia. Adanya wabah virus ini membuat semua elemen masyarakat saling bahu-membahu untuk menghadapi pandemi virus corona tersebut. Di Indonesia juga telah banyak terdapat badan-badan sosial atau influencer yang pelopori bantuan dan donasi yang banyak digalakkan oleh selebriti, pengusaha, bahkan masyarakat umum. Kebiasaan untuk selalu menjaga kebersihan semakin marak untuk digalakkan dan diingatkan di lingkungan masyarakat. Di stasiun televisi juga ada dan media sosial lainnya yang kita kenal dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Dunia pendidikan juga merasakan dampak yang begitu luas dari COVID-19 ini, di mana kegiatan sekolah yang juga dibatasi, karena di lingkungan sekolah itu kan semua banyak berkumpulnya, sehingga itu dibatasi karena terjadinya perkumpulan orang dan virus mudah menular. Dampak dari dunia pendidikan ini ada dampak negatif dan dampak positifnya. Yang pertama, dampak negatif. Dampak negatif COVID-19 terhadap dunia pendidikan yaitu tidak dilaksanakannya USBN dan UNBK pada angkatan tahun sebelumnya, yaitu 2019-2020, di mana karena COVID ini sekolah ditutup secara sementara sampai waktu yang memungkinkan untuk dibuka kembali, dan pemerintah melakukan kebijakan untuk tidak membuat USBN dan UNBK, dan nilai ijazah para peserta didik diambil dari nilai-nilai ujiannya, ulangan, dan tugas-tugasnya. Selanjutnya, proses pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan sekarang dikenal dengan daring. Yang ketiga, beban psikologis para peserta didik semakin bertambah karena beban tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik semakin banyak, karena para guru dan tenaga pendidik lainnya menginginkan para peserta didik itu supaya lebih belajar mandiri di rumah, tidak banyak bermain. Selanjutnya kita bahas dengan dampak positif COVID-19 di bidang pendidikan. Dampak positif COVID-19 di bidang pendidikan ini, yang pertama, memicu percepatan transportasi pendidikan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penutupan gedung-gedung sekolah dalam upaya menghentikan penyebaran virus tersebut.
Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan pendidikan jarak jauh atau PJJ. Sistem PJJ yang berbasis teknologi ini mengharuskan lembaga pendidikan, baik guru, para peserta didik, dan orang tua terampil dalam mengoperasikan teknologi komputer dengan baik maupun gadgetnya. Proses pembelajaran ini dapat memicu percepatan transportasi teknologi pendidikan di Indonesia dan berdampak positif karena selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang terus berkembang maju. Yang kedua, bertambah banyaknya muncul situs atau aplikasi belajar berbasis online. Percepatan transportasi teknologi pendidikan karena COVID ini membuat berbagai platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung PJJ. Banyak muncul aplikasi online membantu belajar hashtag di rumah saja tetap dapat berjalan dengan efektif. Aplikasi online dikembangkan dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan dalam menjalankan belajar online. Juga muncul kursus online gratis. Banyak lembaga bimbingan belajar yang memberikan kursus online gratis atau potongan harga. Seperti platform bimbingan belajar itu yaitu Ruang Guru, Zenius, Pahami, Edukasisten, dan lain sebagainya. Yang ketiga, munculnya berbagai ide-ide baru yang kreatif. Para ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk menemukan vaksin COVID-19. Yang terakhir yaitu pendidikan juga membangkitkan kolaborasi antara orang tua dan guru karena di sini pembelajaran dilakukan di rumah saja sehingga anak lebih banyak beraktivitas dengan orang tuanya. Dan dituntut adanya kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru supaya pembelajaran di rumah dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemodelan matematika untuk prediksi penderita COVID-19. Penanganan wabah coronavirus bukan hanya menjadi tanggung jawab rumpun kesehatan saja. Ilmu matematika pun punya rencana dalam menanggulangi wabah pandemi ini melalui pemodelan matematika. Guru Besar FMIPA Unpad, Profesor Dr. Budi Nurani Rujana MS, bersama tim peneliti dari kelompok bidang keahlian pemodelan stokastik Departemen Matematika FMIPA Unpad telah mencoba mengidentifikasi peluang penyebaran coronavirus. Pemodelan yang digunakan adalah pemodelan spatiotemporal. Pemodelan spatiotemporal ini adalah model yang berkaitan dengan peluang. Kita memandang segala sesuatu di alam itu bersifat acak. Contohnya virus corona yang datang ke dunia ini juga acak, tidak pernah siapa yang akan tertulari oleh virus itu. Analisis data pertama dilakukan untuk menentukan peluang keadaan berdasarkan keadaan sebelumnya dari pengamatan banyaknya penderita coronavirus yang dialami setiap hari dengan keadaan diasumsikan konstan dan homogen di seluruh belahan dunia, serta ditentukan ruang keadaan berupa banyaknya penderita di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Analisis pertama menggunakan distribusi stasioner rantai Markov. Dari data yang ada, Profesor Budi mengatakan bahwa jumlah rata-rata masih diasumsikan sebagai bahwa fenomena wabah coronavirus di setiap negara sama. Kemudian data rata-rata itu dihitung menggunakan distribusi stasioner rantai Markov dengan keadaan bahwa kurang dari rata-rata diasumsikan sedikit, sedangkan di atas rata-rata diasumsikan banyak. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangannya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.